Baik pemirsa, masih kembali di Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu dengan tema kita istiqomah setelah bulan Ramadan tentunya. Dan Pak Ustadz tadi kita juga sudah berbincang banyak tentunya mengenai keistimewaan ataupun juga istiqomah di bulan setelah bulan suci Ramadan tentunya Pak Ustadz ya. Nah, ada nggak sih untuk ciri-ciri umat muslim yang mendapatkan istiqomah setelah bulan Ramadan tersebut Pak Ustadz? Bisa dijelaskan? Ya, baik. Ciri-ciri istiqomah, ya, mendapatkan istiqomahan di bulan Ramadan adalah yang pertama diterimanya amal. Diterimanya amal. Bagaimana dia tahu diterimanya amal? Kemudian setelah pasca Ramadan, dia merasa terpanggil, ya, dia merasa terpanggil untuk melaksanakan amalia-amalia yang pernah dilakukan selama bulan suci Ramadan. Baik. Nah, ini istiqomah. Ya. Artinya apa? Ini boleh disebut adalah tanda-tanda dia mendapatkan satu golongan orang istiqomah yang mendapatkan amalan-amalan ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi istiqomah itu adalah melanjutkan kembali rasa ingin kembali untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang pernah dilakukan. Nah, ini kita kaitkan dengan istiqomah di bulan suci Ramadan. Jadi pasca Ramadan itu dia masih menginginkan, masih rindu. Dia pengen bersedekah sebagaimana sebelum bulan suci Ramadan. Dia ingin berbuat baik sebagaimana kebaikan yang sudah dilakukan selama bulan suci Ramadan. Dia ingin melaksanakan ke masjid. Kalau enggak itu dia merasa risih, dia merasa resah. Ada orang kalau sholat di rumah dia merasa ibadah tidak sah. Ya, kenapa? Karena setelah bulan suci Ramadan itu dia pribadi sudah ditempa dengan amalia-amalia Ramadan yang luar biasa. Maka Ramadan itu disebut dengan syahrut tarbiyah, adalah bulan pendidikan ya, bagi umat manusia. Maka dari itu kita rebut ya kemuliaan bulan Ramadan ini dengan cara istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah pasca Ramadan. Pasca Ramadan ya, baik Pak Ustadz ya. Nah, untuk dari orang yang mendapatkan keistimewaan dan juga yang mendapatkan istiqomah di bulan setelah pasca Ramadan ini, apakah sama dengan halnya dengan orang-orang yang mendapatkan malam nuzul Quran nggak sih Pak Ustadz? Ya, baik. Malam nuzul Quran itu kan mana malam 17 Ramadan, yaitu diturunkannya Al-Quran. Ya. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kemuliaan yang dia dapatkan itu, ya, pahalanya, ya, selama bulan suci Ramadan, ya, dia pasti akan mendapatkan pahala yang lebih karena dia istiqomah. Kalau Ramadan ini dia hanya bisa melakukan ibadah-ibadah yang memang sudah menjadi kewajiban kita seharusnya bulan suci Ramadan. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita melaksanakan ibadah sholat, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail. Sholat malamnya itu adalah sholat tarawih di bulan Ramadan. Nah, kalau kemudian dia mendapatkan istiqomahan tadi, maka dia akan mendapatkan pahala berkelanjutan dari ibadah yang dilakukan selama di bulan suci Ramadan. Maka tadi ketika dia mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan, maka dia akan mendapat kemuliaan di bulan-bulan yang lain. Tapi ketika dia tidak mendapatkan kemuliaan, dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka kata ulama salaf, dia tidak akan mendapatkan ampunan di bulan-bulan yang lain. Insyaallah. Baik, sebagai umat muslim yang baik tentunya ada nggak sih Pak Ustadz untuk kita komitmen dalam diri sendiri setelah bulan suci Ramadan? Biasanya setelah bulan suci Ramadan ada nggak komitmen kita sebagai umat muslim agar meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pastinya? Ya, seorang muslim harus punya komitmen yang jelas. Komitmennya adalah iman. Apalagi ibadah puasa ini adalah ibadah kita langsung kepada Allah. Kalau ibadah sholat turunnya melalui ayat, ya, artinya apa? Ibadah sholat disaksikan banyak orang. Artinya orang mengetahui kita sholat. Kalau kita zakat, orang tahu kita zakat karena ada yang memberi, ada yang menerima. Kalau kita haji, sampai ngantarkan kita ke bandara, orang ikut. Betul. Menjemput. Bahkan melaksanakan pun rangkaian ibadah umroh dan haji itu di tengah orang-orang yang banyak, bahkan jutaan umat. Tapi kalau ibadah puasa, hanya kita dengan Allah. Kata Allah, ibadah barang siapa puasa untukku, ya, untukku, maka aku akan yang memberikan pahala kepadanya, memberikan
balasan kepada orang yang berpuasa. Puasa ini untuk Allah. Kalau puasa untuk istri, puasa untuk suami, puasa untuk pimpinan, puasa untuk anak-anak, semuanya punya keterbatasan. Suami mengawasi kita banyak memiliki keterbatasan. Istri juga demikian. Anak-anak, artinya puasa ini pelaksanaannya ya jauh ya dari pengawasan manusia. Tapi pengawasan Allah langsung. Maka orang kenapa di tengah gelap di kamar dia tidak mau berbuka puasa karena dia ada iman. Kenapa dia berpuasa dari waktu imsak ya, dari imsak waktu fajar sampai waktu maghrib berbuka puasa. Kenapa dilakukan? Karena apa? Karena dia yakin Allah mengetahui amal ibadahnya. Oke, baik. Karena ada juga orang-orang muslim tentunya yang berpuasa hanya dilihat oleh manusia saja, Pak Ustadz ya. Kalau di depan orang banyak beliau berpuasa. Kalau tidak ada orang makan dan lain sebagainya seperti itu. Kebanyakan seperti itu, Pak Ustadz. Kembali kepada iman tadi. Baik, kembali kepada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Pak Ustadz ya. Nah, untuk pahala puasa sendiri Pak Ustadz, mungkin bisa jelaskan kalau bisa di rumah tentunya pahala-pahala apa saja yang kita dapatkan selama kita menjalankan bulan suci Ramadan tentunya. Ya, puasa di siang hari karena ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas orang beriman ya untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya berpuasa ini adalah amalan yang paling utama. Selain itu adalah amalan-amalan yang lain, qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan. Jadi pahala tadi, maka tadi ibadah puasa ini satu hal hanya mengharap ridha Allah saja. Ketika berharap ridha Allah, ibadahnya untuk Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah, ada kata lillah. Ketika lillahi rabbil alamin, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari ibadah yang lakukan. Maka tadi sangat penting adalah bagaimana kita ibadah ini luruskan niat untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika ridho Allah yang tercapai, maka insya Allah. Oke, baik Pak Ustadz. Nah, untuk semisalnya nih ada umat muslim yang hanya melaksanakan ibadah puasa saja tetapi tidak melaksanakan ibadah-ibadah lainnya seperti sholat tarawih dan lain sebagainya. Kebanyakan umat muslim ada yang seperti itu Pak Ustadz ya. Nah, itu seperti apa? Apakah puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau seperti apa untuk pahalanya Pak Ustadz? Masya Allah. Ini banyak ragam kan? Iya. Ya, Masya Allah. Ada orang, Ustadz, kalau puasa saya siap. 40 hari siap, jangan kan 30 hari, 1 bulan lebih bisa. Tapi kalau sholat, aduh ampun, belum. Nah, ada orang sholat jadi, jangankan 11, puasa nggak sanggup. 23, 40 rakaat pun siap, tapi puasa nggak sanggup. Semuanya ini adalah kita yang membutuhkan. Ya. Bahkan diistilahkan puasa ini ibarat baju, sholat ibarat celana. Artinya apa? Kedua-duanya sangat penting. Pakai celana nggak pakai baju, gimana kira-kira? Pakai baju nggak pakai celana, kan begitu. Jadi bagaimana ini kedua-duanya sangat penting. Ya, orang yang tidak sholat itu ya kafir jawabannya. Tidak lain. Orang tidak sholat itu jawabannya kafir. Tapi ya orang yang tidak puasa ya tentu dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kewajiban itu di bulan suci Ramadan. Jadi kedua-duanya penting. Jadi tidak ada istilahnya bisa dipilih, Ustadz saya sholat saja nggak puasa, kan tidak. Ya, maka sholat dan puasa ini sama-sama perintah Allah SWT. Oke, baik Pak Ustadz. Nah, berarti untuk umat muslim yang hanya berpuasa saja dan juga tidak sholat tarawih dan menjalankan ibadah lainnya itu pahalanya kurang berarti Pak Ustadz dalam tidak sholat puasa, maka puasa tidak ada pahalanya. Oh, tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Karena tidak sholat itu kafir. Baik Pak Ustadz. Baik, bisa di rumah kita akan lanjutkan kembali tentunya untuk obrolan kita di Muitar Ramadan TVRI Bengkulu. Tetap bersama kami di Muitar Ramadan TVRI Bengkulu.